Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rismai Nuri Umuhair. Saya dari anak manajemen 2. Salam sejahtera, sukses untuk semua. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu dasar tentang ekonomi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. 1. Ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan teori ekonomi terapan. Kenapa sih kita itu perlu mempelajari tentang ilmu ekonomi? Ya, karena kita itu sangat dekat dengan ilmu ekonomi. Kehidupan kita itu juga menggunakan ilmu ekonomi. Hanya saja mungkin kita itu belum bisa cara mengaplikasikannya, atau aspek-aspeknya itu kita belum mengetahuinya. Oleh karena itu kita harus mempelajari ilmu ekonomi. Baiklah, di sini gini, kenapa kita harus kenapa sih ada ilmu ekonomi? Ya mungkin segala ilmu itu berangkat dari suatu masalah. Ya, apa sih masalah tentang ilmu ekonomi? Tentang ekonomi itu sendiri itu apa sih masalahnya? Oke, baiklah. Di sini ada yang namanya kelangkaan atau scarcity. Di sini kelangkaan akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama, kebutuhan manusia itu tidak terbatas dengan dihadapkan alat pemuas yang sangat terbatas. Di sini kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sangat banyak. Lalu alat pemuasnya itu tidak terbatas. Bagaimana kita untuk melengkapi kebutuhan tersebut? Ya, kita akan dihadapkan kepada pilihan atau choice. Kalau kita dihadapkan kepada pilihan, kita akan mengetahui skala prioritas. Mana yang lebih penting untuk kebutuhan kita yang terlebih dahulu, mana yang tidak. Baiklah, kalau kita sudah bisa menentukan pilihan, kita akan dihadapkan tentang biaya kesempatan atau opportunity cost. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang macam-macam kebutuhan manusia. Di sini kebutuhan manusia itu sangatlah banyak. Yang pertama, kebutuhan manusia dilihat dari intensitasnya. Itu dibagi menjadi 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan inti manusia yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita harus memiliki tempat tinggal. Kita harus bisa makan. Kita harus bisa memiliki pakaian untuk dikenakan. Itu kebutuhan yang inti yang harus dilengkapi terlebih dahulu oleh manusia. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini bisa dikatakan kebutuhan untuk melengkapi kebutuhan kita. Contohnya TV, sepeda. Ketika kita sudah memiliki rumah, bisa makan, mempunyai pakaian, bolehlah kita membeli TV untuk menyenangkan, memuaskan hati kita. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini sebenarnya tidak wajib dipenuhi. Kalau dipenuhi pun itu boleh. Karena apa? Kalau saya berbicara tentang tersier ini hanya gengsi kita, gengsi terhadap teman mungkin. Ya, mungkin teman mempunyai mobil mewah. Kita kalau ada kelebihan uang, ya bolehlah membeli mobil mewah. Seperti itu. Baiklah, kebutuhan yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ini dibagi menjadi 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kita membicarakan tentang jasmani dan rohani, ya itu untuk diri kita. Kebutuhan jasmani untuk kesehatan badan kita.
seperti makan, pakaian untuk menutupi kita. Mungkin seperti itu. Kebutuhan rohani, kebutuhan untuk raga kita. Bukan hanya jasmani saja yang perlu kebutuhan, rohani itu juga perlu, seperti rekreasi untuk memuaskan hati, untuk menenangkan pikiran, ibadah mungkin, sholat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ini kalau bicara tentang waktu itu ada 3 waktu ya. Waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Hanya saja di ilmu ekonomi ini membahas 2 waktu, yaitu waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Tidak mungkinlah kita memenuhi kebutuhan yang telah lalu. Kebutuhan sekarang yaitu seperti contoh, kalau kita sedang sakit, ya kita harus cepatnya meminum obat, karena sekarang sakitnya itu sekarang, bukan besok atau nanti. Seperti kita lapar sekarang, ya kita makan, itu kebutuhan sekarang. Lalu kebutuhan yang akan datang, seperti kita menabung untuk masa depan kita, untuk melanjutkan sekolah, kuliah, dan bisalah untuk menabung untuk nikah, mungkin seperti itu. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya itu dibagi menjadi 2, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu ini seperti makan, pakaian bagi kita sendiri. Yang kedua, kebutuhan kelompok, seperti jalan raya, tempat ibadah, musola, masjid, lapangan, itu kebutuhan kelompok. Yang kelima, kebutuhan dari sumbernya ini dibagi menjadi 2, sosial dan psikologis. Kebutuhan dari sumbernya sosial, contohnya ya, itu sosial itu tumbuh dari lingkungan masyarakat sekitar. Seperti contoh, kalau tetangga mempunyai emas, kita aku nggak mau aku ingin membeli emas seperti tetangga sebelah gitu. Ya, itu kebutuhan yang timbul dari sosial masyarakat. Yang kedua, psikologis, itu berasal dari diri sendiri. Seperti contoh, kasih sayang, rendah hati, dermawan, dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Itu semua kebutuhan manusia yang sangat banyak. Hanya saja alat pemuasnya itu kita itu tidak terbatas. Di sini alat pemuasnya itu dibagi menjadi 2, bisa barang dan jasa. Kalau barang itu real, kalau jasa itu abstrak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ingat, kebutuhan manusia itu sangat banyak dan tidak terbatas. Hanya saja alat pemuas manusia itu sangat terbatas. Jadi, tentukan pilihanmu sesuai skala prioritasmu. Salam sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.